Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, striker menggila Brunei akui beda kelas dengan Indonesia. Aksi debut wonderkid jadi sorotan. FIFA puji Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia sukses besar mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6 gol tanpa balas di leg pertama. Sementara leg kedua sendiri rencananya akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, yakni pada 17 Oktober mendatang. Hasil seri di kandang Brunei sebenarnya sudah cukup membuat Timnas Indonesia melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Meski sudah unggul 6 gol, namun Sintayong menjamin Ramadan Sananta dan kawan-kawan akan tampil agresif di leg kedua. Targetnya tetap sama, yaitu menghujani gawang Brunei Darussalam dengan banyak gol. Pada laga semalam, pelatih Sintayong menduetkan dua striker pada babak kedua. Ramadan Sananta masuk pada menit ke-58 menggantikan Hoki Caraka. Duet kedua penyerang dengan tipikal hampir sama tersebut ternyata cukup ampuh membawa Timnas Indonesia menang, di mana 5 dari 6 gol dicetak dua penyerang Timnas Indonesia, yakni Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Dalam laga semalam, Dimas Derajat mencetak 3 gol pada menit ke-7, menit ke-72, dan menit ke-90+2. Sedangkan Ramadan Sananta mencetak 2 gol melalui penalti pada menit ke-60 dan pada menit ke-65. Sementara itu, 1 gol lain Timnas Indonesia pada pertandingan tersebut dicetak oleh Rizky Ridho. Penampilan Dimas Derajat bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Brunei Darussalam sangatlah memuaskan dengan berhasil mencetak hat-trick. Usai pertandingan, Dimas Derajat mengaku senang bisa mencetak 3 gol dan membantu Timnas Indonesia menang. Menurutnya 3 gol yang ia cetak hanyalah bonus. Yang terpenting baginya, tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Dalam laga semalam, Dimas sendiri bermain full selama 90 menit. Ia mengaku menjalankan instruksi yang diperintahkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Belum puas, Dimas pun bertekad untuk menunjukkan permainan terbaiknya lagi pada leg kedua. Dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam semalam, sebenarnya ada yang cukup menarik. Sebab pelatih asal Korea Selatan Sintayong dengan berani menurunkan striker mudanya, yakni Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman itu pun akhirnya debut membela timnas senior dan ia turun sebagai starter. Ia baru ditarik keluar pada menit ke-58 dengan digantikan oleh Ramadan Sananta. Meski tak bermain penuh selama 90 menit, namun pemain muda ini mendapatkan sorotan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun memberikan ucapan selamat kepada Hoki, namun pelatih asal Korea Selatan ini juga menekankan agar ia lebih bekerja keras lagi. Egy Maulana Fikri masuk di babak kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Namun, baru masuk beberapa menit penampilan Egy Maulana Fikri langsung kena hujat netizen. Banyak dari mereka menilai jika permainan Egy Maulana Fikri di Timnas Indonesia menurun, tidak ada peningkatan. Banyak netizen pun menilai jika Egy Maulana Fikri tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Sintayong. Padahal sebelumnya, pemanggilan Egy Maulana Fikri ke Timnas Indonesia pun sempat jadi kunjingan netizen. Meski Timnas Indonesia berhasil mendominasi dan menyerangkan 2 gol, Pratama Arhan dianggap kurang bisa berkontribusi di sisi kiri. Banyak komentar yang menyatakan kali ini Pratama Arhan masih dalam performa yang kurang maksimal di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Bahkan ada warganet yang meminta pemain Tokyo Verde ini untuk out. Pelatih Timnas Brunei Darussalam Mario Rivera mengaku Timnas Brunei Darussalam memang kalah kelas dibandingkan Timnas Indonesia. Pasalnya ia berpandangan ada banyak celah yang tercipta dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Kendati kala juru taktik asal Spanyol itu puas dengan karakter bermain pemain Brunei, di mana Abdul Muiz dan kolega telah bekerja keras dan kedepannya Rivera akan lakukan evaluasi supaya bisa tampil lebih baik pada leg kedua pada 17 Oktober nanti. Setelah kalah pada laga pertama, Mario Rivera pun akan memaksimalkan pertandingan kedua di kandang. Dia mencoba mencuri poin demi masyarakat Brunei. Pertandingan yang berlangsung di SUGBK semalam memang dikuasai dengan bagus oleh para pemain Timnas Indonesia. Bahkan ada warga binata selama pertandingan tak terlihat memegang bola langsung saat mendapatkan serangan dari Brunei Darussalam. Pemain Borneo FC itu bahkan tak melakukan tendangan gawang sama sekali. Dengan penampilan bagus, tim Merah Putih ini pun langsung disambut bahagia oleh para penggemar Timnas Indonesia.
Bahkan dari itu sebanyak 23.318 supporter yang datang ke SUGBK pun langsung dengan kompak menyerukan nama pelatih timnas Sintayong. Sekedar informasi, belakangan ini kontrak perpanjangan Sintayong memang tengah ramai jadi perbincangan. Sehingga ini bisa menjadi salah satu pertanda dari supporter yang ingin kontrak Sintayong diperpanjang lebih lama. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di 4 kota Indonesia, yakni Jakarta, Solo, Surabaya, dan Bandung, yakni pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Persiapan pun terus dilakukan, dari mulai tim nasionalnya sampai infrastrukturnya. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa FIFA menilai fasilitas Indonesia untuk Piala Dunia U17 di atas standar. Ex-pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa FIFA mengapresiasi fasilitas hotel, makanan, transportasi lapangan latihan, dan stadion. Oleh sebab itulah, Erick Thohir mempunyai keyakinan bahwasanya Indonesia mampu menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 dengan baik. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan FIFA akan ke Indonesia pada 15 Oktober ini, di mana mereka akan menempatkan 70 orang di 4 wilayah. Setelah itu, Erick Thohir mengungkapkan bahwa FIFA akan mengambil alih pengawasan stadion pada 27 Oktober ini. Timnas U17 Indonesia di bawah pimpinan pelatih Bima Sakti terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Piala Dunia U17 2023. Setelah 3 pekan di Jerman, Bima Sakti memberikan kabar baik terkait persiapan timnya. Juru taktik berusia 47 tahun itu mengakui para pemainnya mengalami kemajuan signifikan selama di Jerman. Pertandingan uji coba menjadi salah satu faktor pemain mengalami peningkatan yang baik, yakni secara fisik dan mental. Apalagi selama menjalani program latihan, Bima Sakti pun turut didampingi oleh Frank Warmut selaku konsultan pelatih. Yang mana Frank kerap memberikan masukan kepada Bima Sakti usai menjalani latihan mengenai apa saja yang harus diperbaiki dan juga ditingkatkan oleh Garuda Asia. Sementara itu, menurut rencana, Indonesia masih akan melakukan 3 laga uji coba lagi sebelum kembali ke tanah air. Indonesia kini sedang berdiskusi dengan Australia untuk pencalonan bersama menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Erick Thohir pun sempat menyebut Malaysia dan Singapura juga akan menjadi opsi lain untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, disampaikan oleh Presiden FAM, Datuk Hamidin Moh Amin, pada Rabu 11 Oktober kemarin bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah menegaskan tidak akan bergabung dengan Indonesia. Hamidin justru mengatakan pihaknya akan mendukung pencalonan Arab Saudi. Ia juga mengatakan mayoritas anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC juga berpihak pada Arab Saudi.